Ketemu dengan kita di podcast Santun Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan sudah bersama dengan saya salah satu petugas layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, ada Rizky. Saya panggilnya biasanya Ki gitu aja ya. Gak apa-apa ya, boleh ya Ki ya. Betul. Nah, Rizky ini sebenarnya petugas dari PTSP ya. Nah, boleh dikatakan pejabat nggak sih sebenarnya? Kalau dikatakan pejabat kayaknya bukan deh. Bukan ya. Lebih tepatnya kayaknya petugas. Ya, baik. Oke, Ki, sebagai petugas yang sehari-hari berada di PTSP, ini saya belum tahu pasti, ini belum jelas ini PTSP ini sendiri apa sih, Ki? PTSP itu sebenarnya adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk para pencari keadilan. Begitu juga untuk masyarakat pencari informasi. Nah, PTSP merupakan singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Jadi intinya PTSP ini apa sih yang dilakukan di PTSP oleh petugasnya? PTSP ini dia itu merupakan tempat masyarakat atau para pencari keadilan itu dapat dilayani saat mulai gugatan itu diberikan sampai putusan itu ada di PTSP. Kalau surat masuk juga begitu, mulai dari surat itu diantar sampai mereka minta lagi surat balasannya itu adanya di PTSP. Kalau misalnya ini nggak terkait dengan gugatan ya, dengan perkara. Misalnya ada mungkin masyarakat yang hanya pengen tahu, sekedar pengen tahu apa sih itu Pengadilan Tata Usaha Negara. Kan masih banyak yang belum mengerti ya, Ki ya. Jadi apakah boleh ke PTSP untuk sekedar bertanya gitu? Gimana, Ki? Wah, itu sangat boleh karena sangat boleh ternyata ya. Iya, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru itu menyediakan sarana untuk memberikan informasi. Itu adanya di loket 5. Loket 5. Nah, mohon maaf sebelumnya nih, saya belum menjelaskan ada apa saja nih di PTSP itu. Oh, oke. Jadi sebelum ke sana kita pengen dulu step by step, Ki. Karena kan mungkin masih banyak yang pengen tahu atau merasa khawatir untuk masuk ke pengadilan ini. Orang kan kesannya pengadilan tuh menyeramkan gitu kan. Jadi orang kan khawatir, ragu untuk masuk. Jadi misalnya ada orang yang tidak tahu, hanya pengen tahu, atau memang baru sekali ini mau mengajukan gugatan, apakah itu bisa dilayani di PTSP? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kita welcome ya kepada siapa saja. Sama siapapun, mau dari kalangan atas, kalangan bawah, menengah, siapapun dia, kita akan terima. Nah, soal keramahannya gimana, Ki? Nah, kalau keramahan ini sebenarnya kita juga sangat menjadi perhatian karena beberapa kali juga kita dilatih untuk memberikan budaya pelayanan prima. Nah, mungkin salah satu narasumbernya juga ada orang-orang yang saya ketemuin sekarang, Bu Bibi gitu juga ya? sebagai salah satu yang mengisi atau menjelaskan bagaimana untuk memberikan pelayanan yang prima. Iya, pelayanan prima ya, bukan hanya sekedar pelayanan. Betul. Ya, tapi pelayanan prima yang memang dari bukan hanya kita memiliki skill untuk menjelaskan informasi seputar pengadilan Tun, tapi juga kita memiliki skill mengenai melayani. Iya. Ya, gitu, dengan ramah tentunya. Oke, semakin menarik ini, Ki. Kita bergeser lagi. Nah, kalau bicara soal pelayanan, pasti kita harus memiliki fasilitas, sarana atau prasarana untuk kita bisa melayani orang-orang yang datang gitu. Boleh cerita nggak fasilitas apa yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara? Fasilitas yang ada itu saya bisa dikatakan sangat memadai ya, karena mulai dari lahan parkir yang besar, terus tidak ada kemalingan dan sebagainya. Aman lah ya, aman. Tuh, bisa dikatakan aman. Selanjutnya ada satpam yang akan membantu untuk mengarahkan kemana ini akan diberikan. Maksudnya pelayanannya mau kemana. Nah, seperti tadi, Ki, misalnya saya butuh informasi, hanya pengen tahu nih Pengadilan Tun. Nah, itu kan ada beberapa loket atau tempat yang mereka kan nggak tahu loket mana sih ini. Saya butuh informasi. Nah, itu bagaimana, Ki, untuk orang nggak tersesat gitu? Nah, nanti pada saat para pencari keadilan datang, itu nanti ada namanya petugas piket yang menjaga pintu masuk. Nah, nanti bisa disampaikan
misalnya keinginannya mau apa, pasti akan ditanyakan oleh petugas, Bapak mau apa misalnya, atau keperluannya apa, ingin bertanya dan sebagainya. Nah itu akan diarahkan. Seandainya adalah dia membutuhkan informasi atau sekedar ingin tanya-tanya bagaimana alur yang ada di dalam PTSP Petun Pekanbaru, itu bisa disampaikan. Nah jadi para pencari keadilan tidak kebingungan untuk mendapatkan informasinya. Intinya pelayanan di Petun Pekanbaru ini sudah cukup prima ya. Betul. Oke. Baik. Nah ini yang lebih menarik, ini ceritanya panjang nih Ki. Kalau kita lihat, kita tuh masuk pertama sekali yang kita lihat tuh ada banyak petugas nih. Iya. Ada beberapa. Iya. Dan ada sekat-sekat itu seperti mungkin loket atau meja-meja yang berbeda. Betul. Nah itu apa sih Ki? Boleh diceritain nggak satu-satu? Kita punya 5 loket. 5 ya. 5 loket. Nah, ini menarik, ini panjang ini ceritanya. Loket pertama itu adalah loket administrasi persuratan. Dia menerima surat masuk, surat dan keluar. Surat yang datang ke pengadilan dan surat yang akan dikirimkan itu melalui loket 1 PTSP. Nah, selain itu ada loket 2. Loket 2 ini adalah loket kasir. Kasir itu dia melayani transaksi panjar biaya perkara. Ya, untuk membayar misalnya untuk membayar proses beracara. Betul. Itu. Untuk proses. Nah, selanjutnya ada loket 3. Pelayanan perkara itu melayani pendaftaran perkara, baik perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, bahkan eksekusi. Gitu. Nah, ada loket keempat. Loket keempat ini adalah penerimaan dan penyerahan produk pengadilan. Nah, penyerahan itu biasanya kami itu melayani seperti para pihak atau kuasa hukum yang ingin mendaftarkan surat kuasanya. Mendaftarkan surat kuasa. Selain itu ada juga untuk pemberian salinan putusan. Nah ini berarti sudah beracara ya Ki? Iya. Jadi misalnya ada kuasa hukum atau mungkin prinsipal yang surat kuasanya sudah menurut hakim nih. Betul. Sudah benar dan bisa didaftarkan, daftarnya di loket 4. Iya. Sampai dengan pengambilan salinan putusan begitu? Iya. Oke, itu dikerjakan di loket 4. Di loket 4. Oke. Kemudian ada loket 5, itu adalah meja pengaduan dan informasi. Nah, ini sangat menjadi perhatian pengadilan karena kita diminta untuk selalu memberikan informasi yang up to date melalui sarana yang ada. Bukan hanya melalui PTSP saja, tapi kami juga memberikan sarana informasi-informasi lainnya itu melalui media website, media sosial seperti Instagram, Facebook dan lainnya. Berarti itu petugas loket 5 itu melakukan hal itu semua begitu? Iya, informasi yang mereka sediakan itu bisa diperoleh melalui media-media lainnya. Jadi media sosial lainnya. Nah, seandainya ingin bertanya langsung, itu yang akan menerimanya adalah loket 5. Petugas loket 5. Baik. Nah, selain informasi, dia juga menyediakan menerima pengaduan. Seandainya misal ada pengaduan atau kritik atau saran yang ingin disampaikan oleh para pencari keadilan, kuasa hukum atau masyarakat demi membangun Petun Pekanbaru yang lebih baik, kami sangat menunggu itu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang protesnya di loket 5 gitu. Iya. Dilayani nggak Ki? Soalnya protes. Dilayani, pasti kita akan dilayani. Gitu ya. Kalau marah-marah gitu di situ boleh nggak? Kita bisa garansi petugas itu mungkin akan sabar. Akan sabar ya. Bener ya. Betul. Ada garansi dari Rizky bahwa kalau misalnya marah-marah karena haknya tidak terpenuhi, katanya Tun Pekanbaru dengan senang hati akan melayani dengan sabar, begitu ya Ki? Iya. Biasa ya orang kalau panik begitu Ki, suka ngomel Ki, nggak apa-apa ya, biasa ya begitu. Biasa ya? Kita juga udah berapa kali. Nah itu meja pengaduan ini apa saja sih yang misalnya seperti yang sudah pernah kita terima pengaduan itu, apa sih Ki yang udah pernah terjadi di meja pengaduan? Iya, sejauh ini selama yang kami tahu bahwa PTSP Petun Pekanbaru belum pernah menerima pengaduan. Oh, belum pernah ada. Belum pernah ada. Berarti ini petugasnya ramah-ramah, kemudian hakimnya juga
Begitu ya, Iya. baik-baik, mengerjakan sesuai dengan tupoksinya, mungkin seperti itu ya. Atau nggak berani nih Ki, gimana Ki? Oh enggak, kalau Enggak ada juga yang ya? protes, kritik, itu pasti kan kita terima. Tapi kalau bentuknya pengaduan yang mungkin sudah menyinggung kode etik dan sebagainya, itu belum pernah ada. Oh, belum pernah ada. Mungkin cuma sekedar bertanya saja, Iya, kenapa ini begini, betul. kenapa itu begitu. Ya, baik. Kemudian hal yang menarik apa lagi sih Ki yang ada di PTSP ya, sebelum kita beranjak lagi Ki? Nah, di PTSP ini kan selama ini kita melayani secara konvensional. Oke. Nah, saat ini karena Mahkamah Agung meminta kita untuk mewujudkan peradilan elektronik, itu kita juga sudah menunjang itu. Nah, salah satunya kita juga sudah menyediakan aplikasi-aplikasi Iya. pelayanan-pelayanan yang sudah berbasis elektronik Aplikasi berarti bisa diakses di dimanapun. melalui gadget ya, melalui gadget. gadget. Salah satunya apa Ki? Atau Nah, boleh diurai apa saja yang Boleh. ada? Nah, ada 2 aplikasi yang ada pada PTSP. Salah satunya adalah Si Antam, sistem layanan tamu berbasis digital yang disediakan oleh Petun Pekanbaru, di mana para pihak itu bisa mengakses langsung dari rumahnya. Jadi pada saat para pihak ingin sidang, Ya. dia tidak hanya datang ke pengadilan lalu mendaftarkan misalnya secara konvensional, tapi dia bisa mengakses langsung di gadgetnya. Jadi ini sebelum datang Bisa. sudah mengisi begitu? Iya. Mengisi. Jadi data-datanya itu sudah ada di sana. Oke. Nanti tinggal klik hadir, sudah cukup. Nah, berarti dia sudah ada di pengadilan Iya. gitu ya. Nah, ini mempermudah sebenarnya Ki Betul. ya. Dan ya tidak mengantri mungkin ya. Iya. Tidak mengantri panjang-panjang seperti zaman dulu ya. Iya, betul. Orang datang kerumunan di resepsionis Antri yang mau sidang. Iya, untuk ngisi buku Iya. gitu. Nah, sekarang sudah lebih praktis Iya. kali ya gitu ya. Nah, selain Si Antam ada lagi nggak Ki? Selain itu ada namanya Oke. iMarisa. Nah, Elektronik ya. elektronik mesin antrian sidang. Ini bedanya apa sih, tadi itu antrian tamu, ini antrian sidang. Bedanya Si Antam dengan iMarisa, kalau Si Antam itu untuk seluruh pihak, seluruh orang yang mau datang ke pengadilan tata usaha negara baru, siapa saja. Tidak harus dia mau bersidang ya? Iya, Oke. karena bentuknya sebenarnya seperti buku tamu, Seperti buku tamu. tapi kami digitalisasikan. Ya. Nah, jadi kami tahu dia mau apa, datanya siapa, dan semuanya itu tersusun di database kami. Oke. Dan kemudian yang iMarisa Kalau tadi? eMarisa itu para pihak datang, dia langsung akses lewat gadgetnya bahwa dia sudah hadir untuk mengikuti persidangan. untuk mengikuti persidangan. Baik. Oke, kita tadi sudah ada Si Antam, kemudian ada iMarisa. Nah, kemudian masih ada aplikasi lain apa atau bagaimana Ki? Iya, salah satu andalan kami sebenarnya adalah Oke. Pojok Ekor namanya. Pojok Ekor. Oke, baik. Pojok Ekor ini ngapain sih Ki? Pojok Ekor ini sebenarnya adalah pelayanan Ya. atau fasilitas yang diberikan oleh Petun Pekanbaru untuk kuasa hukum atau untuk para pencari keadilan untuk bisa mengakses akun ekornya melalui komputer. Ya, Dan kami juga yang disediakan di Pojok Ekor. Iya. ya. Selain itu kami juga menyediakan printer dan juga koneksi internet yang memadai untuk menjalani proses persidangan secara elektronik. Nah, jadi para pihak jangan ragu nih, kalau datang ke pengadilan tata usaha negara baru mau bersidang secara elektronik, mau menggunakan ekor tapi tidak punya akses internet, jangan ragu. Kami sudah menyediakan. Iya. Jadi tidak ada kendala ya Iya. di situ ya untuk beracara. Betul. Apa saja kita bisa lakukan karena sudah ada fasilitasnya. Betul. Nah, kemudian apa masih ada lagi Ki yang mungkin juga menjadi kemudahan yang diberikan Nah, oleh sepertinya ini mungkin banyak orang-orang yang tidak terpikirkan ya. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru itu sudah menyediakan akses disabilitas. Oke, disabilitas. Iya. Aksesnya itu mulai dari pintu depan, mulai dari lahan parkir sampai dia masuk ke PTSP, bahkan sampai dia ke kamar kecil atau toilet Ya. dan ruang sidang itu kami sediakan. Bentuknya seperti apa ini? Bentuknya begini, dia seperti guiding block. Oke. Dia itu yang ada di lantai, jadi nanti seandainya
penyandang disabilitas mau datang ke Petun, terus tapi mereka penyandang disabilitas, mereka bisa menggunakan itu. Ada jalurnya? Ada jalurnya. Okay. Ada jalur khususnya? Kalau mau masuk tuh ada ramp yang sudah disusun oleh sedemikian rupa, bisa sangat layak digunakan. Ya? Memudahkan mereka untuk masuk untuk berjalan, betul. Seperti itu ya Ki. Kemudian? Nah, selain itu kita juga menyediakan ruang tunggu dan TV ya yang memuat informasi-informasi yang tersedia di Petun Pekanbaru. Jadi mereka sambil nunggu bisa melihat ya. Betul. Apa saja sih yang sudah ada di Tun Pekanbaru? Iya. Modernisasi apa yang sudah ada di Tun Pekanbaru? Mungkin seperti itu ya. Iya. Baik, tadi sudah banyak ya, saya juga hampir-hampir nggak hafal tadi saking banyaknya pelayanan yang sudah ada di Tun Pekanbaru yang berbasis digital. Ini yang perlu di garis bawahi adalah berbasis digital karena sangat memudahkan. Yeah. Apa masih ada Ki lagi layanan? Cukup kayaknya. Kayaknya segitu ya, itu juga sudah keren banget ternyata ya. Sudah memberikan banyak kemudahan untuk para tamu, para pencari keadilan maupun siapa saja yang akan berhubungan dengan pengadilan Tun Pekanbaru, apalagi mereka yang penyandang disabilitas. Seperti itu ya. Kemudian ini banyak inovasi berarti. Iya. Banyak inovasi, kemudian fasilitasnya baik. Emang sudah punya prestasi belum? Dengan begitu banyaknya hal yang baru di pengadilan Tun ini. PTSP Petun Pekanbaru itu mungkin bukan dibilang prestasi PTSP ya, tapi kami sebagai salah satu penunjang di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru itu meraih juara 1 implementasi peradilan elektronik secara juara satu peringkat terbaik. Juara 1 ini semana gitu loh? Lingkupnya apa sih? Se-Indonesia nasional, kategori pengadilan tipe B. Tipe B, oke. Pengadilan tipe B kita dapat juara 1. Juara 1. Ini kapan sih Ki? Baru aja tahun 2021 kemarin. 2021 belum setahun ya? Betul. Oke. Jadi itu diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Petun Pekanbaru. Selain itu juga kita pada tahun 2019 juga menjadi implementasi sistem informasi penelusuran perkara terbaik se-Indonesia kategori pengadilan tipe B. Tipe B juga, oke. Tapi ini cukup memuaskan ya untuk menjadi menjadi pendorong untuk kita tetap melakukan inovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Oke, selain daripada prestasi misalnya yang sudah kita raih, kemudian misalnya namanya juga manusia gitu ya, mungkin bisa melakukan kesalahan. Nih kalau misalnya ada pencari keadilan atau masyarakat yang merasa kurang puas atau merasa yang tadi itu marah-marah gitu, apa sih kompensasinya terhadap misalnya kalau petugasnya sih mungkin itu akan mendapat teguran dari atasannya mungkin seperti itu ya. Tapi terhadap pencari keadilan ini gimana sih? Udah kita harus tenangkan orangnya. Terus apa yang kita bisa buat untuk dia mungkin kembali tersenyum kali ya? Dan nggak jerah datang kembali gitu gimana? Penting sebenarnya. Gini, untuk para pencari keadilan itu kami sebutnya penerima layanan. Penerima layanan. Dan petugas PTSP kami menyebutnya adalah pemberi layanan. Oke. Nah, pada saat kami memberikan layanan tapi tidak sesuai dengan SOP atau ada kritik, ada saran dari para pihak, kami memberikan kompensasi. Kompensasinya itu seperti apa? Bentuknya seperti souvenir. Oh, souvenir. Souvenir. Ada pulpen, ada gelas atau mug ya. Ada tumbler banget ya. Nah, ada tumbler juga. Anda ingin mendapatkan souvenir marah-marah dulu gitu ya. Atau gimana? Soalnya nggak bakal dapat souvenir loh kalau nggak terjadi hal yang krusial gitu ya. Itu kami berikan jikalau kami memberikan pelayanan tidak sesuai dengan semestinya. Tidak sesuai dengan semestinya. Jadi agak sulit juga ya dapat souvenirnya ya, mesti marah-marah dulu. Baik, jadi kalau selain mau dapat souvenir terus kalau ada yang mau ketemu Rizky itu harus datang ke PTSP Pengadilan Tun kali ya. Ya kami bangga sekali karena mereka yang ada di PTSP ini orangnya charming, ramah gitu ya dan sangat komunikatif gitu. Nah, kepada siapa saja Anda yang ingin mengetahui informasi secara langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru, ketemu dengan para pemberi layanan. Iya. Tadi pemberi layanan Pemberi ya layanan. namanya. Pemberi layanan, dan mungkin akan ketemu dengan Rizky ya. Sampai jumpa di Petun. Sampai jumpa di Petun. Ki, terakhir Ki, apa Ya. yang mau disampaikan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya PTSP? Baik, tidak panjang mungkin. Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di Riau khususnya atau para pencari keadilan yang punya masalah atau keluhan tentang mungkin menjadi permasalahan di tata usaha negara, itu jangan ragu, jangan bimbang, datang saja ke pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan akan kami layani. Sebagaimana kami akan melayani sebaik-baiknya pemberi layanan. Ada garansi dari Rizky bahwa akan dilayani sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ki. Menarik ya pembicaraan kita ya Ki. Ini memang pelayanan itu mungkin jarang sekali diekspos karena sepertinya kita selama ini tidak terlalu fokus ya terhadap pelayanannya. Tapi ternyata pelayanan itu kalau kita pertimbangkan lagi ya masa-masa bahwa pelayanan itu sebenarnya yang utama sebelum kita melakukan hal apapun. Betul. Misalnya ya kita ketemu dengan pemberi layanan itu adalah hal yang cukup penting untuk orang memulai aktivitas di pengadilan khususnya Tata Usaha Negara Pekanbaru. Baik Ki, terima kasih ya untuk informasinya, sudah berbagi, sudah ngobrol. Ketemu lagi di podcast Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan informasi yang berbeda, juga dengan narasumber yang berbeda. Salam santun, salam sehat selalu. Jayalah Peratu Indonesia.